Shalom saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di YouTube channel saya. Pada kesempatan ini saudara-saudara, saya ingin memberikan tanggapan atau respon saya terhadap salah satu buku yang lagi viral hari-hari ini. Dan banyak yang sudah memberi komentar mereka, tanggapan mereka terhadap buku ini. Ya, buku yang dimaksud adalah buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Singkatnya adalah PPKN untuk siswa kelas 7. Buku ini ditulis oleh Zaim Ukrowi dan Rusli Nawati, diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021 cetakan pertama. Menurut saya buku ini harus ditarik dan tidak boleh digunakan sebagai bahan ajar untuk siswa kelas 7 sebelum direvisi. Karena terdapat kesalahan yang fatal pada halaman 79 berkaitan dengan iman Kristen Protestan dan juga Katolik. Ya, tentang Tritunggal atau Trinitas, dan sedikit saya akan mengomentari tentang kitab suci. Yang pertama saudara-saudara, menurut buku yang ditulis oleh Zaim Ukrowi dan Rusli Nawati ini di halaman 79, Tuhannya Kristen Protestan dan Katolik adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Jelas ini formula atau rumusan yang salah yang harus diperbaiki atau harus diluruskan, saudara-saudara. Memang benar Kristen Protestan dan juga Katolik mempercayai Allah Tritunggal, ya. Tetapi formula atau rumusan yang benar bukan seperti ini. Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus, ya. Yang benar ya secara historik dan alkitabiah tentang Tritunggal atau Trinitas adalah Bapa, Anak, dalam hal ini Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sekali lagi, formula atau rumusan yang benar dari Tritunggal atau Trinitas adalah Bapa, Anak, dalam hal ini Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini formula yang benar. Ini rumusan yang benar dari Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini tiga pribadi yang berbeda tetapi memiliki hakikat yang satu dan setara atau sederajat. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Nah, kalau kita bicara tentang formula atau rumusan ini, maka hal ini juga yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini konsep Tritunggal atau konsep Trinitas yang benar di dalam kekristenan. Sekali lagi saudara-saudara, formula atau rumusan yang benar Bapa, Anak, dalam hal ini Yesus Kristus, dan Roh Kudus, ya. Bukan seperti yang dikatakan oleh Zaim Ukrowi dan Rusli Nawati, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa buku ini memang harus ditarik, harus direvisi dulu baru bisa digunakan sebagai bahan ajar kepada siswa, ya. Setuju atau tidak setuju, inilah formula atau rumusan yang benar dari Tritunggal atau Trinitas, ya saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, berkaitan dengan buku ini dikatakan bahwa kitab sucinya orang Kristen adalah Injil. Nah, ini tidak sepenuhnya akurat ya saudara-saudara, lebih tepatnya Alkitab. Karena kekristenan menerima 66 kitab kanonik, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru, dan sebutannya bukan Injil tapi Alkitab. Yang di dalamnya terdapat 4 kitab Injil tersebut, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, masukan saya untuk tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama dalam penulisan buku-buku pelajaran untuk siswa, maka harus melibatkan pakar-pakar teologi Kristen, ya, para pendeta yang memahami benar tentang iman Kristen, ya. Karena kalau tidak melibatkan mereka, maka kemungkinan besar akan ada kesalahan lagi di dalam penulisan-penulisan buku pelajaran yang berkaitan dengan iman Kristen. Jadi libatkanlah para pendeta-pendeta yang memahami hal ini, libatkanlah pakar teologi Kristen, ya, persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI, libatkanlah mereka supaya tidak salah di dalam penulisan-penulisan buku pelajaran, apalagi berhubungan atau berkaitan dengan iman orang Kristen dan juga Katolik, ya.
Kan ada peribahasa yang bilang begini, malu bertanya sesat di jalan. Arti peribahasa itu adalah janganlah kita malu menanyakan sesuatu kepada orang-orang yang lebih tahu atau lebih bijaksana. Daripada nanti yang kita lakukan itu berakibat buruk atau fatal, maka sebaiknya kita tanya supaya tidak salah ya. Begitu juga dengan para penulis buku ini, Anda harus bertanya dulu kepada pakar-pakar teologi Kristen atau para pendeta supaya Anda tidak salah dalam menulis buku-buku pelajaran ini ya. Dari hal ini kita bisa mendapatkan pelajaran ya saudara-saudara. Saya memberikan masukan juga bagi guru-guru ya. Secara khusus guru-guru Kristen untuk berhati-hati di dalam mengajarkan siswa menggunakan buku-buku pegangan ya. Hati-hati mesti dilihat baik-baik ya. Sudah sesuai dengan firman Tuhan dengan Alkitab atau tidak ya. Untuk itu memang para guru-guru, ya tidak hanya guru-guru, orang tua, bahkan semua kita memang harus punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan ya. Harus punya pengetahuan yang dalam ya terhadap kitab suci kita sehingga tidak mudah bagi kita untuk diombang-ambingkan, tidak mudah bagi kita untuk dibodohi, tidak mudah bagi kita untuk mengikuti ajaran yang tidak benar ya. Kalau kita sudah punya pengetahuan yang benar ya, yang dalam tentang firman Tuhan, maka dengan mudah kita bisa menganalisa ya berbagai tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ya. Itu juga yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Misalnya Amsal 19 ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Rajin itu baik, semangat itu baik. Tetapi harus juga punya pengetahuan yang baik supaya tidak salah melangkah. 2 Petrus 1 ayat yang kelima juga mengatakan demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi pengetahuan sangat penting supaya tidak mudah bagi kita diombang-ambingkan. Tidak hanya sekedar kepada guru-guru yang mengajar siswa ya, secara khusus guru-guru Kristen, tapi juga orang tua dan juga semua kita ya. Memang pengetahuan yang lebih dalam akan firman Tuhan itu akan sangat menolong kita, membantu kita untuk kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar atau tulisan-tulisan yang tidak benar. Akan mudah bagi kita untuk tahu salah atau benar kalau pengetahuan firman kita dalam. Yang berikut saudara diberkati oleh Tuhan, berkaitan dengan kesalahan fatal dari buku ini, maka di akhir video ini saya mau sampaikan kepada Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, mohon agar dapat menarik buku ini dan direvisi sebelum digunakan kembali sebagai bahan ajar kepada siswa kelas 7. Karena kesalahan yang terdapat di halaman 79 itu kesalahan yang fatal sekali berkaitan dengan iman Kristen Protestan dan juga Katolik ya. Sedang bicara tentang Tritunggal Trinitas ya, yang salah dalam hal formula atau rumusan. Jadi memang ini harus diperbaiki, harus ditanyakan kepada pakar-pakar teologi Kristen, para pendeta yang memahami hal ini supaya tidak salah di dalam penulisan. Karena kalau salah tulis maka itu akan sangat berbahaya bagi siswa kita, secara khusus siswa-siswa agama Kristen Protestan dan juga Katolik. Hanya ini tanggapan saya, kiranya video ini bermanfaat dan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.